Shalom, damai sejahtera Allah bagi kita semua. Sabda Sadik hari ini bertemakan Yesus adalah jaminan perjanjian yang memberi selamat. Dalam Ibrani 7 ayat 22 dikatakan, demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Dan di ayat 25 dikatakan di situ, karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keamanan spiritual orang percaya tidak didasarkan pada kekuatan pribadinya, melainkan pada imannya kepada Yesus Kristus. Karena Yesus adalah jaminan dari perjanjian yang jauh lebih baik. Yesus mampu menyelamatkan serta dengan sempurna kalau mereka datang kepada Allah melalui Dia. Karena Yesus Kristus hidup selamanya untuk menjadi pengantara bagi kita. Bayangkan seorang pekerja yang bekerja keras setiap hari, namun gajinya selalu pas-pasan. Tagihan menumpuk, kebutuhan keluarga mendesak, dan masa depan terasa tidak pasti. Dalam ketidakpastian itu banyak orang bertanya, apakah hidup saya aman? Apakah saya akan bisa bertahan? Dalam Ibrani 7 ayat 22 dan 25 dikatakan di situ, memberi jawaban yaitu Yesus adalah jaminan perjanjian Allah. Yesus Kristus hidup untuk menyelamatkan kita. Bukan karena keadaan kita, tetapi karena Yesus sendiri adalah jaminan keselamatan kita yang pasti dan tetap dan aman untuk selamanya. Karena itu keselamatan kita tidak akan pernah goyah, karena jaminan kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang hidup selamanya secara abadi. Sehingga itu dapat memastikan kita sampai ke garis akhir dengan penuh kemenangan. Saudara-saudara yang terkasih, di dunia yang penuh ketidakpastian ini seperti risiko sakit, kecelakaan, kehilangan pekerjaan, atau kondisi ekonomi yang berubah-ubah, manusia berusaha mencari jaminan untuk masa depannya melalui berbagai cara. Misalnya seperti asuransi, digunakan untuk mengalihkan risiko yang tidak terduga, biaya kesehatan atau kerugian finansial agar tidak sepenuhnya ditanggung sendiri. Sementara itu, ada pula investasi dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan jangka panjang seperti pendidikan, dana pensiun, atau kestabilan ekonomi di masa yang akan datang. Kemudian, keduanya mencerminkan upaya manusia untuk mengurangi dampak ketidakpastian. Ketika seseorang bekerja dan menyisihkan sebagian penghasilannya, ia membayar asuransi kesehatan agar ketika sakit tidak terbebani biaya besar, dan berinvestasi di reksadana misalnya atau properti lainnya agar nilai uangnya bertumbuh seiring dengan waktu. Ia sadar masa depan tidak bisa dipastikan. Bila ia sakit atau bila harga kebutuhan naik atau penghasilan berubah-ubah. Namun dengan asuransi dan investasi, ia mungkin memiliki rasa aman dan kesiapan menghadapi kemungkinan terburuk. Dengan demikian, jaminan yang dicari bukan kepastian mutlak, melainkan perlindungan dan persiapan agar masa depannya lebih terkendali. Dalam kehidupan di dunia ini, segala bentuk jaminan seperti harta, asuransi, investasi, jabatan, bahkan kesehatan bersifat hanya sementara dan dapat hilang. Krisis ekonomi bisa membuat seorang pengusaha menjadi bangkrut, penyakit bisa datang tanpa peringatan, dan kematian pada akhirnya mengakhiri semua jaminan duniawi. Karena itu, tidak ada jaminan di dunia ini yang benar-benar kekal atau tidak tergoyahkan. Dalam hal kekekalan, iman Kristen menyatakan bahwa satu-satunya jaminan yang tidak bisa bangkrut dan tidak bisa hilang
adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus adalah jaminan keselamatan dan hidup kekal karena tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh keadaan, atau kuasa dari dunia ini. Yesus telah mengalahkan dosa dan maut, dan janjinya bersifat kekal. Ketika semua jaminan dunia runtuh, Yesus Kristus tetap sama, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yesus Kristus hidup untuk menjaga keselamatan kita. Kita tahu bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk mendoakan kita, sehingga saat kita lemah atau terjatuh, Yesus berdiri sebagai pembela kita di hadapan Bapa. Inilah yang memungkinkan kita tetap memiliki pengharapan yang teguh. Kita yang hidup berkenan kepada Tuhan memiliki kepastian sampai pada akhir zaman. Hari Tuhan tiba. Ketika penjamin kita hidup, kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir menghadapi pengadilan terakhir. Kita akan mendapatkan keselamatan karena Yesus Kristus ada di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, pengharapan kepada Yesus Kristus bukan sekedar rasa aman sementara saja, melainkan jaminan kekal yang tidak pernah gagal. Dengan demikian, maka yang dapat kita lakukan mulai hari ini yaitu percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak mengandalkan usaha sendiri, hidup dalam ketenangan, memiliki iman bukan karena kita kuat, tetapi karena siapa yang menjamin kita adalah Sang Raja Kemuliaan yang hidup selamanya. Menyampaikan perjanjian keselamatan ini kepada setiap orang, kepada mereka karena jaminan Allah tidak eksklusif. Saudara, seorang anak memegang tangan orang tuanya saat menyeberang jalan yang ramai. Dia tidak takut, bukan karena jalan itu aman, tetapi karena tangan yang memegangnya kuat dan selalu hadir. Begitu pula dengan keselamatan kita. Yesus memegang kita setiap saat di tengah kesulitan ekonomi, sementara kita mengalami sakit, penyakit, atau bencana. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari keselamatannya. Oleh karena itu, Tuhan Yesus adalah jaminan perjanjian. Siapapun yang datang kepadanya pasti mengalami keselamatan dan tidak tergoyahkan oleh apa yang terjadi di dunia ini. Tidak tergoyahkan oleh dosa atau ketakutan. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih karena Yesus Kristus adalah jaminan yang hidup untuk menyelamatkan kami. Di tengah ketakutan, kesulitan, dan ketidakpastian, kami percaya tangan Tuhan senantiasa memegang kami dengan teguh. Untuk itu, Roh Kudus, ajarlah kami bersandar pada setiap janji Allah, hidup bagi Allah, dan menjadi terang Allah dimanapun kami berada. Mampukanlah kami untuk hidup dengan tenang dan senantiasa penuh dengan keberanian karena jaminan keselamatan ini. Tolonglah kami agar setiap hari kami terus datang kepadamu melalui Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami, menjaga kekudusan hidup kami dan setia melayani Engkau sampai kami berjumpa dengan Engkau muka dengan muka dalam kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.